Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue Ranzidan di Ancient Fishkeeper. Jadi sesuai part yang pertama kemarin kita belanja di Ace Mall Arta Gading, dan ini dia bisa dilihat semuanya di sini hasil belanjaan gue kemarin di sana. Ini dia efeknya dari tempat bagus ya sebanyak ini akhirnya dibelanjain. Kita bahas semuanya satu-satu sekaligus langsung dipraktekin, karena kalau review cuma disebut-sebutin doang nggak enak ya, nggak kayak reviewer bareng gitu, kurang pas lah. Kita cobain satu-satu biar membuktikan bahwa emang benda-benda semua yang dibeli ini nggak percuma, jadi sesuai THR buat ikan-ikan kita semua. Nah, ini yang pertama di akuarium South America, biotop ala-ala lah, natural tank lah intinya. Jadi ini di sini kan rata-rata cichlid isinya, sama ada beberapa tetra juga. Jadi kalau untuk makanan yang cocok dari yang udah kita beli itu ada ini Novo Beach dari JBL, terus kemudian ada tropical juga nih, discus grain. Ini dia makannya itu sekitar 2 sampai 3 kali sehari. Jadi lumayan agak boros juga karena penghuninya banyak. Nih segini ya. Gua pakai sendok kecil. Nah, kalau dia tuh tenggelam. Tuh. Langsung dimakan ya. Dia tuh slow sinking gitu tipenya, terbukti ya semuanya makan nih. Dan dia itu ada clear water formulanya, jadi nggak ngotorin air. Nah, kemudian kalau dari yang tropical itu untuk South America ini kalian bisa kasih di Elio Plus. Jadi ini dia ada kandungan bawang putihnya untuk meningkatkan nafsu makan dari si ikan. Tinggal di push kalau merek tropical, dia kebuka. Tapi lupa ada plastiknya. Ini plastiknya dibuka dulu. Benar nih, dari baunya bawang putih banget. Dan dia itu kalau tropical dia simple dan desainnya ini bagus. Dari si tutupnya udah mempermudah kita buat ngasih makan. Jadi tinggal ditutup, kalau digeser sedikit kebuka. Tuh, semuanya makan. Karena emang dari si aromanya itu meningkatkan nafsu makan juga. Aman semuanya ya, makan pakai ini di Elio Plus dari Tropical. Kemudian di akuarium yang kecil ini isinya itu ada Siamese alga eater, terus ikan utamanya itu ada Pseudomogil gertrude atau blue eye rainbow fish. Nah, ukurannya itu kecil, jadi mungkin lebih kecil dari lemon tetra gue di akuarium yang South America ini. Jadi dia itu kadang kalau makan, kalau gue lagi kehabisan pelet agak repot, jadi harus ditumbuk dulu peletnya sampai halus baru gue kasih. Nah, kebetulan ini dari Tropical ada ini microfeed, jadi ukurannya itu kecil tuh. Jadi ini halus banget peletnya, nggak perlu repot-repot lagi, dan bahan dasarnya itu tadi dari vegetable. Kita kasih dikit ya, coba tes sejumput. Pastiin tangannya kering ya, karena kalau nggak ntar bahaya. Atau kalau bisa pakai sendok lah, cuma ini sendoknya lagi nggak ada. Sedikit. Tuh, langsung dimakanin semua ya. Kemudian yang menarik lagi untuk ikan-ikan kecil kayak gini, seperti yang kemarin kata abangnya itu, gue beli ini nih, Novotap, tapi gue beli yang kecil. Ini bisa dilihat bentuknya tuh gini, di dalam satu kemasan banyak banget bentuknya tab kayak gini ya. Dia itu sifatnya nempel di kaca. Tinggal dipres di kaca kayak gini, terus ditinggal. Nah, tuh ikannya pada makanin. Jadi lucu juga nih buat kalau mau ngeliatin ikannya pelan-pelan sambil ngumpul makan di depan pakai JBL Novotap ini. Oke, sekarang kita next ke biotop Tangaika ala-ala yang gue buat ini. Kebetulan mereka itu yang dalam tanda kutip omnivore, yang cenderung ke predator. Jadi cocok buat dikasih ini tropical krill flakes. Jadi dia itu bentuknya kayak lembaran-lembaran gitu, kayak sobekan-sobekan. Ini bisa dilihat. Si makanan ini mudah dicerna sama ikannya karena bentuknya itu gampang
tercerna. Jadi kalau misalnya untuk siklit-siklit yang dwarf kayak gini, mereka kan terkenal nafsu makannya tinggi. Nah, karena nafsu makannya tinggi itu, mereka jadi kadang kalau dikasih pelet suka banyak makannya. Dan pelet itu biasanya kebiasaan buruk dari kita sebagai kiper ya. Ngasih makannya itu nggak direndam dulu, jadi langsung masukin aja ya, karena waktu atau karena males atau karena apapun lah. Itu bisa bikin bloating karena peletnya itu nyerap air. Jadi dia makan banyak nih. Ternyata pas sudah di dalam perutnya itu kan nyampur sama air, ngembang, jadinya dianya bloating tadi. Nah kalau ini nggak bikin gampang bloating, yaitu ukurannya emang langsung mudah menyerap air tapi nggak sebanyak pelet. Jadi dikonsumsi sesuai sama kebutuhan ikannya. Kita tes, kita tinggal ambil sedikit aja dulu buat tester, terus langsung kita kasih. Bisa dia nyamperin. Tuh, langsung dimakan sama semua ikannya. Oke, berarti sukses nih. Biasain kalau ngasih makan filternya dimatiin dulu ya, supaya si makanannya itu nggak kesedot-sedot. Nah kemudian ini ada Boyu LED ya. Dia itu tipenya jepit karena posisinya gini. Kan gue punya aquarium display. Ini pakai LED modul biasa ya, tuh. Tapi yang paling atas kan nggak bisa. Nah jadi gue pasangin itu lampu Boyu karena lampunya jepit kan tipenya. Nah, ini ke atas sedikit, dia itu punya kontrol di belakangnya nih. Apa istilahnya cetekan lagi. Itu ada yang di tengah untuk mati, ada yang di kiri itu untuk lampu biru, sama ada yang di kanan untuk lampu putih. Nah jadi ini makin bagus buat display. Tuh lihat, kalau mati, kalau biru, kalau putih biru. Dan dia hemat ya, hemat listrik ya. Lihat nih cuma segini bisa menerangi akuarium milik kalian. Ya ini kalau akuarium 50 cm pun masih cukup lah. Ini 45 cm, cuma 3 watt. Jadi bagus banget ini buat akuarium kalian. Hemat listrik, simple, desainnya, warnanya ada 2, pilihannya tergantung ikan kalian apa. Nah selanjutnya ini yang paling gue tunggu-tunggu, ya sebenarnya mesin ini. Ini gue lagi nyobain moving bed media pakai K1 Micro. Nah itu kenapa gue butuh aerator yang lebih gede. Tadinya gue pakai satu aerator, itu tuh gue bagi 1, 2, 3, 4. Gue bagi 4 titik, ternyata masih terlalu pelan, jadi dia muternya kurang kenceng. Kebetulan Boyu dia punya aerator yang kenceng banget nih. LK80 ini dia sesuai keterangannya itu di angka 4.800 liter per jam. Jadi lebih kenceng dari yang gue punya sebelumnya. Sebelumnya itu gue punya 4.200 liter per jam. Ini coba gue unboxing dulu ya. Oke, jadi ini udah di unboxing. Ini berat banget sih, jadi nggak gampang rusak. Yang kalian dapat apa dari satu aerator yang kalian beli ini, Boyu LK80? Pertama, kalian dapat ini penguncinya. Ini penguncinya supaya udaranya tuh nggak bocor. Terus kalian dapat selang ini yang udah nyambung ke air divider. Dan ini air dividernya menurut gue unik banget. Karena apa? Dibanding aerator lain yang polos, kalian langsung bisa diatur pakai keran ini. Dan ini stainless ya, jadi kuat dan awet. Nah ini cara makainya tinggal dipasang gini aja. Oke, biar enak langsung kita ganti aja kali ya di atas ya. Kita ganti sekarang. Nah ini sekarang si aeratornya udah diganti dan udah dinyalain juga. Jadi kalau didengerin tuh dia low noise, jadi nggak berisik. Jadi ini kerannya itu bisa diputer-puter, bisa dikecilin. Misalnya untuk aerator yang ini nggak mau terlalu gede, ya udah tinggal diginiin aja. Tuh, jadi nanti yang kenceng ke satu titik gitu. Nah coba nih ya, sekarang kita lihat ke bagian bawah, ke batu aeratornya. Nah ini kerannya sekarang lagi gue tutup posisinya. Nah ini sekarang gue buka dikit-dikit nih, gue buka pelan-pelan. Nah ini kalau pelan, ini kalau setengah bukanya, nah ini kalau kencang. Tuh, jadi ngebut banget ya ini. Jadi ini sukses ya aeratornya, mantap. Item selanjutnya ini ada Boyu Food Timer, automatic feeder ya. Nah ini itu udah digital, jadinya enak, ada waktunya, ada jamnya ketahuan. Ini bisa di-set mode yang pakai jam atau enggak. Kalau ini enggak, kalau yang S ini manual, jadi langsung pencet feeder untuk ngasih makan, nanti dia bakal muter. Tapi kalau misalnya modenya yang pakai timer, yang ini yang terjadwal, itu dia ngasih makannya itu bisa 1-4 kali dalam sehari. Jadi ada 4 waktu buat ngasih makan ikan kalian.
Nah ini itu sekali waktu bisa ngasih makan hingga 2 putaran. Maksudnya 2 putaran apa? 2 putaran dari si alatnya ini. Di sini ada bukaannya juga. Jadi nanti ketika dia muter ada berapa banyak pelet yang jatuh untuk makan ikan kalian atau seberapa besar. Jadi sesuaiin porsinya ya. Ini peletnya bisa diisi pakai yang ini grain, pelet biasa ataupun pelet yang kayak gini yang bentuknya flex juga bisa. Tinggal diatur aja bukaannya di sini dan putarannya juga diatur. Mau ngasih makannya berapa tergantung populasi dari ikan kalian di akuariumnya. Yang jelas kalau udah pakai automatic fish feeder kayak gini kita nggak perlu takut kalau misalnya kita ninggalin ikan kita berpergian jauh keluar kota atau sekedar kerja atau ngantor. Jadi nggak perlu takut ikannya nggak dikasih makan. Nah ini kan sebenarnya di sini ada penjepitnya ya, tuh. Tapi akuarium gue ini bukan akuarium yang rimless. Jadi akuarium gue itu ada palangnya nih di samping. Karena ada palangnya jadi kita nggak bisa ngejepitin. Atau mungkin ya kalau gue akalin gue ngejepitinnya di sini di filter talangnya. Cuma nggak apa-apa buat contoh aja. Ini tinggal gue pencet feed buat ngasih lihat kalau dia emang bekerja. Nah, langsung jatuh, dikasih makan semua. Tuh, ikannya langsung ngumpul makan. Pas berarti ya alatnya. Mantap. Food timer Boyu. Item selanjutnya yang ini, filter medianya dari Ocean Free. Media biologi yang ini agak unik nih. Jadi keterangannya itu dia menyebutkan di sini bahwa luas permukaannya itu ada di angka 50 sampai 155 meter persegi per gram. Kalau misalnya dijadiin 1 liter itu di sini tulisannya nih 35.000 sampai 72.000 meter persegi per liter. Sedangkan ini ada 5 liter. Ini yang Tridium tetris. Jadi ini luas banget permukaannya ketimbang media konvensional yang biasa kalian temuin di toko-toko atau di tempat-tempat ikan pada umumnya. Biasanya itu cuma sampai di angka ya paling 60 sampai 140-an meter persegi doang. Jadi ini efektif banget. Dan kalau kalian pakai ini sebanyak ini 5 liter, nggak perlu semuanya dihabisin buat satu top filter atau satu tempat media filter, terserah pakai apapun itu. Jadinya untuk akuarium ini misalnya top filternya emang luas, emang banyak, tapi nggak perlu dipenuhin. Disesuaiin aja ikannya jumlahnya ada berapa, dihitung beratnya berapa atau panjangnya berapa, pakai estimasi, terus kasih safety ya dikali 5 lah untuk keamanan. Jadi in case kalian nambah ikan lagi nanti di kemudian hari tetap bisa support. Nih bentuknya tuh kayak gini, kayak Tetris tuh. Jadi bisa disusun supaya rapi di tempat filter kalian. Dia poros tapi nggak ngambang, jadi ini tenggelam. Jadi nggak usah ribet-ribet buat diganjel-ganjel lagi karena langsung tenggelam. Terus dari shapes-nya itu dia memudahkan air untuk lewat, jadi nggak gampang clogging. Kita tes langsung cemplungin ke top filter ya buat ngetes ini beneran tenggelam atau enggak. Satu aja. Ini coba kita tes ya, tadi itu udah dites dicemplungin, sekarang tes lagi nih. Satu, ini masih kering ya, tuh bener-bener masih kering, nggak ada basah sama sekali. Kita cemplungin tuh, jadi langsung tenggelam ya. Jadi nggak usah ganjel-ganjel lagi, repot kayak yang lain. Dan luas permukaannya mantap, Ocean Free. Oke, jadi ini yang paling besar paketnya yang kita beli. Ini ada Aqua One vertical bow. Jadi dia depannya itu kacanya cembung ke depan gitu, makanya namanya bow. Nah ini benar-benar apa ya istilahnya, akuarium impian lah. Ini akuarium nano premium juga nih hitungannya. Ini niatnya sih tujuannya buat di kamar atau buat di ruang tamu, buat pajangan bagus banget. Kita coba buka unboxing. Ini gue taruh bawah ya biar kelihatan akuariumnya, nanti ditaruh di atas. Jadi ini yang kalian dapat ketika kalian beli Aqua One vertical bow aquarium ini. Ini yang ukurannya paling besar. Kebetulan ada 2 akuarium. Ini yang model 46. Yang kita dapat apa aja ya dari sini? Ini ada tutup akuariumnya. Jadi biar ikannya nggak lompat kalau emang kalian nanti milih ikannya yang jumper. Ya ini ada mesinnya nih. Ini mesinnya itu Aqua One, kekuatannya itu 100 liter per jam. Dayanya hemat nih, cuma 2,5 watt doang. Cartridge yang isinya kampas putih sama kayaknya sih karbon aktif. Ada satu ruang
Ini ruang yang sisi sebelah sini bisa dijadiin ruang untuk media biologi tambahan. Misalnya tadi tuh yang ocean free yang udah kita beli, nanti bakal gue taruh di sebelah sini buat media tambahan. Terus di tempat yang chamber ketiga itu ada spons ini, ada spons hitam. Spons hitam ini fungsinya ya sama lah, mekanis tapi biologis juga. Jadi bisa menyaring kotoran yang mungkin kelewatan dari 2 cartridge yang tadi sebelum airnya masuk ke chamber keempat yang akhirnya ditembak masuk ke akuarium utama. Lampunya ini bagus banget sih menurut gua. Karena kemarin waktu dicoba, inget gak? Lampunya itu ada berapa warna gitu. Jadi bukan satu model warna doang, tapi dia ada beberapa pencetan. Oh iya, di sini nih. Jadi dia bentuknya touchscreen gitu. Nah ini lampunya mostly itu putih biru. Ini untuk lampu yang biasa. Nah ini untuk lampu yang tadi gue bilang kalau ikannya glowfish, lampu birunya banyak. Nah ini kalau misalnya kalian mau yang full putih, ini kalau mati. Jadi modenya tuh ada 1, 2, 3. Jadi macam-macam. Bentuknya gini, elegan banget, Aqua One. Gue masih belum tahu mau naruh apa, tapi kalau bisa sih ikan-ikan yang lucu-lucu aja kali ya. Tapi kalau untuk glowfish gue enggak sih. Mungkin apa ya, bitterling, Rosy bitterling kayaknya cocok tuh, karena kemarin ada juga di es, tapi belum kebagian karena habis. Mungkin next time. Jadi ini cocok banget buat akuarium kalian pajangan. Mantap, Aqua One, nice product. Ini item selanjutnya, karena posisi akuariumnya agak di bawah, jadi gue agak ngerebah dikit nih, biar santai juga. Jadi ini gue baru setup biotop Tangaika. Ini untuk shellies atau shell dweller. Karena ini posisinya airnya itu gue cuma suntik setengah, jadi setengah-setengah sama air baru. Jadi kita coba ini Denitrol sebagai bakteri starter juga. Aturannya itu dia 10 ml per 20 liter air. Ini ditutupnya ada takarannya, kelihatan 5 ml, 10 ml, 30 ml, 20 ml. Kalau udah langsung dimasukin ke akuariumnya aja. Ini kalau bisa ke airnya yang pas di filternya ini biar keaduk, atau di tempat mesinnya juga boleh. Jadi biar keaduk dulu, kita diemin sekitar 15 sampai 30 menit, ikannya udah bisa masuk. Nah, kemudian ini ada pH testnya nih dari Azu. Kalau misalnya kita lihat dari produk-produk lain itu gue lihat sih pH-nya range-nya terlalu sempit gitu. Misalnya cuma pH-nya 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau ini dia dari 4,5 sampai 9. Bisa dilihat nih tesnya tuh. Jadi mulai dari yang paling atas ini 4,5 sampai yang bawah ini 9. Jadi lebih luas, lebih akurat, dan dia per 0,5. Jadi 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 sampai 9. Caranya gampang. Tinggal diambil ini buat ngeceknya. Si botolnya ini atau takarannya 5 ml, terus ditetesin sama ini yang buat cairan tesnya itu 5 tetes. Jadi 5 tetes 5 ml langsung diaduk sebentar, diginiin aja itu udah keukur. Nah, karena Tangaika ini butuh pH yang agak tinggi, di atas 7 kalau bisa, 7,5 sampai 8,5 lah. Nah, ini 5 ml udah kita tetesin 5 tetes cairannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini tinggal diaduk-aduk sedikit, warnanya berubah, langsung dibandingin sama ini. Dan ini kalau gue lihat sih pH-nya udah di angka 7,5, jadi udah mulai aman nih. Kalau misalnya mau naikin ke pH 8 sampai 8,5 dengan kondisi kayak gini bisa dikasih aerator. Karena kadar oksigen naik, pH-nya juga pasti ikutan naik. Tapi karena ini kita nggak pakai dan 7,5 itu masih batas aman buat Tangaika, jadi udah bisa masuk ikannya. Pakai pH tester ini akurat. Oke, jadi itu aja videonya tentang belanjain THR di ACE.
Semoga dengan video tadi bisa membantu kalian juga sebagai referensi kalau emang kalian butuh barang-barang untuk upgrade atau ada keperluan untuk ikan-ikan kalian, dari mulai pakan, perkakas, equipment, mesin, dan lain-lain lah. Dan kalau misalnya kalian nggak punya waktu banyak untuk keluar karena mungkin lagi repot atau lagi ada urusan dan kalian tetap butuh barang tersebut secara urgent gitu, kalian bisa langsung cek aja di aplikasi Miss Ace, karena itu aplikasi yang sangat membantu kalian dalam belanja kebutuhan di Ace. Jadi caranya tinggal download aja langsung di HP kalian masing-masing, ada di Play Store dan juga ada di App Store. Kalian tinggal download, setelah download kalian tinggal searching apa kebutuhan kalian. Misalnya kalian butuh kebutuhan ikan, langsung pencet kebutuhan ikan, bisa di search apa, misalnya boyu, tinggal ketik aja langsung boyu. Terus kalian bisa masukin ke cart dan ada dua opsi, antara kalian mau ambil langsung atau diantar ke rumah kalian. Jadi untuk yang di daerahnya nggak ada es, kalian nggak perlu khawatir juga, bisa langsung pesan lewat aplikasi dan diantar sampai rumah. Jadi nggak repot, hemat waktu, dan juga pasti berlaku garansi yang sama kayak datang ke toko. Tapi kalau gue pribadi sih lebih prefer langsung samperin aja tokonya, karena bisa lihat semuanya secara langsung dan pilihannya banyak. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Mungkin nanti bisa di share juga ke teman-teman kalian yang emang pengen belanja barang-barang es juga. Dan jangan lupa yang mau gabung ke Indonesia Beacher Community bisa langsung ke Facebook, linknya ada di deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Makasih semuanya.